Hello, good morning student. How are you this morning? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 2. Nah, sebelum belajar, teacher tak lupa ingatkan untuk tetap follow the Bible dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya nak ya. Supaya apa? Supaya setiap yang kita pelajari itu boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu adalah menyebutkan dan mempraktikkan pola lantai pada tari daerah. Ini termasuk pada muatan SBDP ya. Kemudian yang kedua, menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Ini dalam muatan PPKN. Kemudian yang ketiga, menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Ini dalam muatan IPA. Kemudian yang keempat, menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Ini masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada pola lantai dalam tari kreasi daerah. Ini ada di buku kamu halaman 11 ya. Nah, Indonesia memiliki beragam tari daerah. Salah satunya tari daerah Indonesia yang bertema persatuan adalah tari Gawi. Nah, tari Gawi ini merupakan tarian khas suku Liu, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini boleh kamu baca di halaman 11 buku kamu. Terus kita masuk ke pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai adalah pola imajinatif di atas lantai yang dilalui oleh seorang atau sekelompok penari. Setiap jenis tarian dapat menggunakan lebih dari satu pola lantai. Nah, ternyata setiap satu tarian itu tidak hanya menggunakan satu pola lantai. Bisa saja dalam satu tari itu menggunakan satu atau lebih pola lantai. Misalkan dia menggunakan pola lantai horizontal, nanti ada yang melingkar. Nah, di situ nanti teacher jelaskan ya macam-macam pola tari. Ini beberapa jenis pola lantai. Yang pertama pola horizontal, yang kedua pola vertikal, yang ketiga pola diagonal, yang keempat pola lingkaran, yang kelima pola zigzag. Nah, jenis pola lantai dalam tari daerah. Yang pertama ini berbentuk pola horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Ke samping ya nak ya, bukan dari depan ke belakang, tetapi ke samping karena dia berbentuk horizontal. Sedangkan yang kedua ini pola vertikal. Nah, bisa kita lihat polanya. Pada pola vertikal membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari depan ke belakang ya. Kemudian yang ketiga ada pola diagonal 1. Kenapa teacher buat pola diagonal 1? Agar kita paham ternyata pola diagonal itu tidak selamanya berbentuk X ya. Pola diagonal itu bisa juga berbentuk garis menyudut dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, pola diagonal yang kedua nih, dia pada pola lantai ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Ini dan ya, berarti kedua-duanya berbentuk menyilang. Kemudian pola lingkaran. Nah, pola ini penari berbaris membentuk lingkaran ya, namanya juga sudah pola lingkaran, berarti penari berbentuk lingkaran ya. Kemudian yang terakhir pola zigzag. Nah, pada pola lantai ini penari berbaris membentuk zigzag. Ini bisa kita lihat polanya seperti yang digambar ya.
Nah, kemudian pola lantai yang digunakan pada tari daerah. Nah, kalian tahu ini tari daerah apa? Ini adalah tari Saman dari Aceh. Dia menggunakan pola lantai horizontal. Kemudian ini adalah tari Pendet dari Bali. Dia menggunakan pola lantai vertikal. Kemudian ini adalah tari Kandingan dari Sumba. Dia menggunakan pola lantai diagonal. Kemudian ini yang paling familiar ya, paling sering kita lihat, ini adalah tari Kecak dari Bali. Dia menggunakan pola lantai melingkar. Kemudian yang terakhir ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dia menggunakan pola lantai zigzag. Nah, kemudian ini teacher akan putarkan salah satu tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal ya. Boleh nanti kalian perhatikan. Nanti teacher jelaskan tari apa ini di belakang. Selesai teacher putarkan video ini. Nah, ini adalah tari dinding barinding ya. Mungkin sebagian dari antara kalian sudah tahu ini adalah tari dari daerah mana. Nah, kita sambung. Berikutnya adalah hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Ini muatan PPKN ya. Nah, sikap kebersamaan dan persatuan dapat tercipta jika kita menerapkan sikap hidup rukun. Hidup rukun harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, ini ada beberapa contoh sikap yang menerapkan hidup rukun di sekolah. Yang pertama itu adalah bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Kemudian yang kedua, berdiskusi dalam menyelesaikan tugas kelompok. Yang ketiga adalah melaksanakan olahraga bersama teman di lapangan sekolah. Ini adalah contoh penerapan hidup rukun di sekolah. Kemudian yang keempat, contoh lainnya ya. Yang keempat, mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Yang kelima, menolong teman yang terjatuh. Yang keenam, kerja bakti membersihkan sekolah. Yang ketujuh, melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Terus yang terakhir adalah kerjasama kelompok dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan hidup rukun di sekolah. Nah, lalu bagaimana manfaat hidup rukun dalam perbedaan di sekolah ya, teacher? Nah, di sini yang pertama adalah menciptakan perdamaian atau terciptanya perdamaian. Maksudnya di sini apa, teacher? Yaitu saling menghargai dan menghormati setiap individu yang berbeda, baik itu berbeda
agama, suku, ras, budaya, bahasa, kita harus saling menghormati dan menghargai. Lalu yang kedua, menciptakan suasana yang nyaman. Maksudnya apa? Ya, tidak mengejek teman yang berbeda kondisi fisik. Misalkan ada teman kamu yang dia berasal dari Nusa Tenggara Timur, dia itu berkulit hitam, kamu itu berkulit putih. Jadi kamu tidak bisa mengejek teman kamu yang berbeda dalam bentuk fisiknya ya, yaitu kulitnya yang kulit hitam, rambut keriting, yang tinggi, pendek. Jadi kita tidak bisa mengejek teman. Nah, juga kita tidak bisa mengejek teman yang berbeda agama, ras, suku, dan daerah asal seperti yang teacher jelaskan di awal tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan keharmonisan. Maksudnya apa teacher menciptakan keharmonisan? Yaitu saling memahami perbedaan yang ada di antara temanmu. Itu dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan di sekolah ya, hidup rukun di sekolah. Kemudian yang keempat, terciptanya komunikasi yang baik. Maksudnya di sini adalah kerukunan akan menciptakan komunikasi yang baik. Hal inilah yang membuat komunikasi dari tiap-tiap individu menjadi berkualitas. Maksudnya di sini untuk menciptakan komunikasi yang baik, kita harus menjaga setiap perkataan kita, tindakan kita kepada sesama kita. Nah, itu manfaat hidup rukun dalam perbedaan di sekolah. Sampai situ semoga kalian paham ya. Kemudian kita masuk ke penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Ini masuk pada halaman 16 di buku kamu, buku paket kamu, yaitu pembelajaran 3 ya nak ya. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Salah satu tujuan adaptasi yaitu melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak berpindah tempat seperti halnya hewan. Oleh karena itu, untuk melindungi diri atau menghindari pemangsa, tumbuhan melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, berikut ini, setelah melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri. Hal itu dilakukan agar tumbuhan terhindar dari predator yang akan memangsanya ya. Nah, itu juga kalian boleh perhatikan beberapa contoh penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, apakah kamu kenal tumbuhan ini? Ini adalah tumbuhan apa? Putri malu. Nah, yang pertama penyesuaian dirinya yaitu melindungi diri dengan mengatup daun. Nah, putri malu salah satu contoh tumbuhan yang dapat melindungi diri dengan cara mengatup daunnya. Nah, daun putri malu mengatup jika disentuh. Mengatupnya daun putri malu ketika disentuh bertujuan untuk mengelabuhi hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut. Nah, predator putri malu mengira bahwa tumbuhan putri malu telah layu dan tidak enak dimakan. Nah, begitu cara putri malu untuk melindungi diri dari predator. Kemudian, yang kedua adalah melindungi diri dengan duri. Nah, itu contohnya nanas, terus kaktus, terus ada juga mawar, lidah buaya, dan salak. Nah, tumbuhan kaktus, putri malu, salak, dan mawar memiliki duri pada batangnya. Tanaman pandan dan lidah buaya memiliki duri di tepian daunnya. Nah, ada perbedaan ya, di mana tempat
durinya ya, bagaimana dia melindungi diri dari predator tidak sama. Kalau tadi dikatakan mawar memiliki duri pada batangnya, sedangkan lidah buaya itu di tepi daunnya, berarti sudah berbeda. Tetapi mereka sama-sama melindungi diri dengan duri. Nah, kemudian yang kedua, melindungi diri dengan getah. Nah, ini ada karet, yang kedua ada nangka. Nah, getah pada umumnya terasa lengket jika terkena hewan. Jangankan kepada hewan, kepada manusia pun dia akan terasa lengket. Namanya juga getah ya. Kemudian hewan enggan mendekati tumbuhan yang bergetah. Karena apa? Karena dia takut menempel, terjebak pada tumbuhan tersebut ya. Nah, kemudian yang keempat, melindungi diri dengan racun. Itu contohnya jarak dan kecubung. Pernah lihat kecubung? Ini bentuk kecubung ya. Dia bukan melindungi diri menggunakan duri, tetapi dia melindungi diri dengan racun. Walaupun kelihatannya itu seperti berduri ya. Nah, racun itu berguna untuk melindungi diri dari gangguan hewan atau manusia. Ternyata dia melindungi diri bukan hanya dari hewan saja, tetapi juga melindungi diri dari manusia. Nah, buah jarak mengandung racun yang mematikan. Nah, itu dapat mematikan hewan yang memakannya. Getah tanaman kecubung menyebabkan gatal pada kulit manusia ataupun hewan. Nah, itu untuk tumbuhan yang melindungi diri dengan racun. Kemudian kita masuk yang berikutnya, melindungi diri dengan rambut. Nah, ini contohnya daun jati. Yang kedua ada tunas bambu. Tunas bambu mempunyai rambut halus atau gelugut. Kalau di bukumu dikatakan rambut tersebut disebut dengan lugut ya. Ternyata dia gelugut. Nah, yang menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Nah, rambut halus itu melindungi tunas bambu sehingga dapat tumbuh menjadi bambu tua. Nah, itu untuk melindungi diri dengan rambut. Itu untuk IPA ya. Saya harap kalian paham tentang cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Kemudian kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Seperti yang teacher jelaskan kemarin, untuk mengetahui isi dari sebuah teks, kita harus membuat beberapa pertanyaan dan membuatnya dalam bentuk peta pikiran. Nah, sama seperti halnya sekarang, teacher akan menjelaskan cara menguraikan informasi teks sejarah dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita masuk penggunaan kata tanya dan fungsinya. Nah, yang pertama, apa? Digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian yang kedua, di mana? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kemudian yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Kemudian ada bagaimana? Itu digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau karakter tokoh. Kemudian mengapa? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Kemudian siapa? Digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Nah, di sini dicarakan memberikan satu teks, lalu nanti kita buat ke dalam bentuk peta pikiran. Nanti saya bacakan teksnya. Pengibaran sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai ATS militer RI untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Nah, dari teks yang teacher bacakan tadi kita buat ke dalam peta pikiran. Nah, pengibaran saka merah putih kita diajak untuk membuat pertanyaan. Nah, teacher akan munculkan kata apa. Apa yang dibicarakan dalam teks tersebut? Nah, yang kedua, siapa tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut? Kemudian di mana Abdul Latif pernah mengajar? Kapan Abdul Latif dipindahkan ke Washington? Mengapa kita harus mengenal Abdul Latif? Kemudian bagaimana proses karir Abdul Latif selama hidupnya? Nah, setiap pertanyaan yang kita buat itu harus memiliki jawaban pada teks yang kita baca tadi ya, ya. Tidak boleh membuat pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Itu semua pertanyaannya harus memiliki jawaban pada teks yang tadi teacher buat. Nah, tugas kamu tuliskan hal-hal penting dalam video ini. Nah, di sini teacher ingatkan kembali untuk menuliskan hal-hal penting saja ya. Kemudian kedua, kerjakan latihan halaman 15 nomor 1, 3 dan 4. Kemudian kerjakan latihan halaman 21. Nah, terima kasih untuk menonton atau menyimak video pembelajaran yang teacher buat. Teacher harap kalian mengerti dan teacher beritahu untuk tidak men-skip ya atau mempercepat videonya hingga pada bagian terakhir atau bagian tugasnya. Karena apa? Setiap video yang teacher bagikan itu akan teacher keluarkan pada setiap ulangan harian atau ulangan semester nanti. Mungkin sekian yang bisa teacher sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.